Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel tutorial Grafis. Pada video kali ini kita akan belajar membuat desain masih tentang wallpaper. Konsepnya kali ini seperti ini teman-teman, happy wedding dengan konsep kayu ya, coklat kayu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, like, comment, and share channel ini, silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, langsung aja, nggak usah berlama-lama. Pada video kali ini kita akan pergi ke bagian file yang saya upload. Jadi teman-teman bisa mendapatkan file ini di bagian deskripsi ya. Sudah saya siapkan filenya berupa ini teman-teman. Nanti di bagian deskripsi teman-teman bisa download font yang saya pakai, ada 3 ya. Namun yang bagian terakhir ini ada 2 jenis, nanti teman-teman bisa pilih teks yang mana. Kemudian teman-teman juga bisa download file berupa vektor untuk latihan dan tentunya file yang sudah jadi yang siap cetak. Nanti teman-teman bisa download full ya, versi CorelDRAW X3. Sekarang kita coba buka dulu aplikasi CorelDRAW-nya. Sini saya sudah membukanya. Kemudian sekarang kita coba buka bagian file vektor 2 kali. Nah, tandanya kalau CorelDRAW X3 itu biasanya akan muncul kayak gini teman-teman, update text, karena saya membukanya di aplikasi CorelDRAW X7. Kemudian berikutnya kita coba buka file desainnya yang saya siapkan juga di deskripsi, teman-teman bisa download. Nah, ini adalah file desain yang saya berikan. Ini semuanya bisa teman-teman ungroup, bisa teman-teman edit ya, tanpa saya convert fontnya, bisa dirubah fontnya, semuanya bisa diganti. Nah, sekarang kita akan coba membuat dari awal ya. Kita akan coba buat dari awal. Seperti biasa, kita harus membuat dulu halaman baru, file new, kita buat lembar kerja baru, kita beri nama latihan 10. Kemudian size-nya kita pilih custom dan lebarnya 30, tingginya 20 cm ya, satuannya pakai cm. Kemudian warnanya pakai CMYK dan resolusi 300 dpi, lalu teman-teman klik OK. Jika sudah muncul kayak gini, muncul tab baru di atas ya, lembar kerja baru, latihan 10 namanya. Kemudian berikutnya teman-teman masukkan file vektor untuk latihannya, teman-teman semua, pilih semua ya. Kemudian klik kanan, copy, lalu teman-teman masukkan di bagian latihan, klik kanan, paste di sini. Teman-teman geser ke kanan dulu. Lalu berikutnya file yang sudah jadi teman-teman copy juga, kita mau buat contoh ya. Nanti tidak membuka tab ini, terus kita copy lalu kita paste di sini. Kemudian kita pinggirkan, kita samping ke kiri kayak gini, nanti akan kita contoh ya. Nah, baik, sekarang kita mulai tahap demi tahap. Bagi teman-teman yang belum like, subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya. Langsung kita mulai. Langkah pertama kita ambil backgroundnya dulu yang seperti ini. Ini sudah saya setting kayunya ya, dengan lebar 30x20, jadi teman-teman tinggal tekan Huruf P di keyboard, nanti dia akan langsung lari ke bagian tengah-tengah lembar kerja. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya teman-teman masukkan bagian jamnya, background jamnya ini. Background jamnya ini saya ambil dari mana? Saya ambil dari ini teman-teman. Saya browsing tentang kayu ya. Kemudian setelah saya dapat objek kayak gini untuk materi, kemudian saya potong bagian tengahnya ini. Nah, seperti itu. Bagaimana cara memotongnya? Cara memotongnya kayak gini, coba saya ajarin sedikit ya. Kita pakai tool yang namanya pen. Nah, ini namanya pen, saya suka pakai pen. Kemudian teman-teman bisa mulai memotong kayak gini dari sampingnya. Warna hitamnya ini garisnya biar kelihatan, teman-teman klik kanan di atas kuning, nah, ya, jadi warna kuning. Setelah itu dibelokkan kayak gini. Jika mau membelokkan, teman-teman klik kemudian digeser, jangan langsung dilepaskan. Kemudian klik geser kayak gini, harus telaten teman-teman. Seperti ini. Nanti teman-teman teruskan semua sampai melingkar semua kayunya ya. Sini saya potong kasar aja biar cepat ya. Yang penting tekniknya sama seperti itu. Tekniknya sama seperti ini. Sebenarnya bisa teman-teman rapikan lagi ya, tidak secepat ini, namun ini karena contoh aja jadi saya cepat sedikit. Tekniknya sama. Setelah bagian ujungnya semuanya tersambung kayak gini, nah setelah tersambung kayak gini,
Lalu teman-teman mouse-nya kembali ke pick tool, mouse normal ya, pick tool. Nah, kemudian teman-teman seleksi yang bagian kuning ini, tekan shift, pilih background kayu, lalu akan muncul bagian penduplikatnya di atas, ada pemotong, ada duplikat. Kita pakai intersect, pakai ini bisa. Lalu hasilnya adalah kita akan mendapatkan yang baru di contohnya ini sudah terpotong seperti itu. Ya, ini saya hapus saja karena kita sudah saya beritahu tadi ya cara memotongnya bagaimana. Setelah kita dapat bagian ini, kita taruh di bagian tengah kayak gini. Setelah itu kita beri drop shadow. Drop shadow, ini ada drop shadownya. Nah, ini saya copy di sini. Nah, itu ada drop shadownya teman-teman ya. Kita beri drop shadow, pilih bagian yang sudah terpotong tadi, bagian ini, lalu kita keluarkan drop shadow di bagian sini. Kita geser, kemudian kita pakai yang presetnya small glow. Lalu warna abu-abunya kita ganti warna hitam, kemudian kita cek pengaturannya 100% dan 6 transparansi, kita atur 100%, transparansinya kita buat 6, lalu di enter. Nah, sudah selesai, ini saya hapus. Berikutnya kita buat jamnya dulu ya, kali ini kita coba buat jamnya dulu. Cara membuat jamnya, langkah pertama kita buat dulu backgroundnya ini, backgroundnya angka dulu ya, yang agak lama itu kita buat backgroundnya angka dulu. Caranya seperti biasa, kita buat standard tool dulu, buat kotak dulu ya, kayak gini. Kita coba pakai warna kuning, kita buat di sini aja. Kita cek berapa ukurannya. Di jarumnya saya pindahkan dulu ke atas. Kita cek ukurannya berapa. Ini lebarnya 2,619 ya. Kita copy aja. Kita copy di kanan. Kalau nggak bisa di copy, bisa Ctrl C ya. Nah, Ctrl C, lalu kita taruh di sini, Ctrl V, Enter. Kemudian tingginya adalah 2,699, Ctrl C. Nah, kita pilih yang kuning, tekan Ctrl V, Enter. Setelah ukurannya sama, kemudian berikutnya kita siku ya. Sikunya ini kita buat seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya bagian ini, gemboknya ini jika masih terbuka, teman-teman tutup dulu. Lalu teman-teman atur sudutnya, kita beri angka misalkan 0,5 agar sudutnya menjadi tumpul kayak gini. Jika terlalu banyak, teman-teman bisa kurangi misalkan 0,3. Nah, seperti ini. Saya coba beri 0,2. Oke, saya kasih 0,25. Jika sudah kayak gitu, lalu teman-teman convert, klik kanan, convert to curve, kemudian pilih menu yang ini, shape tool ya, pakai tool yang ini, shape tool. Kemudian yang bagian kiri bawah, teman-teman seleksi kayak gini, kita ambil kedua titiknya. Nah, kedua titik ini, lalu teman-teman geser ke dalam. Jangan lupa pakai shift biar langsung lurus ya, biar menggesernya itu lurus secara horizontal. Jika terlalu banyak, bisa teman-teman geser ke kiri lagi, seperti ini. Pakai shift ya, seperti ini. Kita coba taruh di atasnya hitam. Kita lihat di atasnya hitam. Kita satu lagi, ambil titiknya lagi, kita taruh kayak gini. Kemudian yang kanan juga masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Jika sudah, kemudian teman-teman geser ke kanan. Nah, kemudian baru kita pakai. Kita kasih warna ini, hitamnya agak abu-abu ya, bukan hitam pons, tapi hitam CMYK yang nomor 2 dari yang hitam. Nah, ini ya teman-teman ya. Lalu kita buang outline-nya, klik kanan di atas hilang, outline-nya hilang. Kemudian teman-teman kasih drop shadow. Drop shadow-nya bagaimana ini? Kita cek settingannya 80 transparansinya dan lebarnya 80 dan 8 ya. Kemudian kita taruh di sini, geser kayak gini, pakai small glow, warnanya kita kasih hitam, materialnya 80, enter, dan 8 lebarannya, enter. Nah, seperti ini. Jika sudah, kemudian kita tinggal putar ya, kita copy duplikat untuk diputar. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Ini kita pilih kayak gini ya,
Lalu kita coba buat lingkaran-lingkaran dulu sebagai pusatnya. Nah, kita buat lingkaran kayak gini pakai ellipse tool seperti ini ya. Ukurannya dikira-kira aja nggak apa-apa, misalkan 1,5 tingginya 1,5 enter. Warnanya kita kasih warna ini, flagnya itu ya, kayaknya pengaturannya C60, 74, 87 dan 34. Bisa teman-teman setting di sini, klik 2 kali, lalu dimasukkan angka-angkanya di sini 60, 74, 87, 34. Insya Allah akan langsung pas warnanya ya. Lalu kuning outline-nya yang hitam ini kita buang. Yang saya kasih kuning ini kita buang ya, klik kanan di atas silang. Kemudian kita buat drop shadow kayak gini. Pengaturan drop shadow-nya adalah 100 dan 10. Kita kasih kayak gini pakai small block, warnanya kita beri hitam. Lalu pengaturannya 100 dan 10. 100 dan 10 enter. Setelah kayak gini kemudian kita taruh di tengah-tengah sini. Tekan shift, pilih kayu yang melingkar, tekan C dan tekan E agar dia ada di tengah-tengah pas. Nah, seperti itu. Berikutnya kita putar bagian yang hitam ini, backgroundnya angka, namanya. Klik lagi sampai muncul anak panah melingkar seperti ini. Lalu teman-teman ambil titik tengahnya. Ya. Namun sebelum itu kita taruh di tengah-tengah dulu. Pilih yang hitam, tekan shift, pilih lingkaran sebagai sumber putarannya, tekan huruf C. Dia sudah pasti. Lalu pilih yang hitam lagi, klik lagi sampai muncul anak panah melingkar. Lalu ambil titik tengahnya sebagai pusat putarannya, taruh di tengah-tengah yang coklat hitam. Setelah kayak gini, kemudian teman-teman keluarkan bagian transformation. Kita atur ya. Transformationnya ini adalah bagian untuk membuat duplikat secara memutar secara otomatis. Jika belum ada di sebelah kanan, bisa teman-teman keluarkan di objek transformation di sini. Pilih notasi. Ya. Berikutnya untuk pengaturannya bagaimana? Kita pakai pengaturan yang sudah saya berikan di file vektor ya. Settingan pemutaran untuk angka jamnya dan juga jamnya. Settingannya adalah seperti ini. Karena kita membutuhkan 12 jam background untuk angka ini, maka kita atur yang 12 jam ini. Yang paling atas ya. Berarti pakai derajat yang 30, kita pilih hitamnya. Kemudian kita masukkan derajatnya di sini 30. Lalu kopinya sebanyak 11, kopinya ini dimasukkan 11, yang lainnya abaikan aja. Jika sudah 30 dan 11 kayak gini, lalu teman-teman apply, dia akan langsung memutar secara otomatis seperti ini. Itu jika terlalu ke atas ya, bagian yang terlalu lebar, bisa teman-teman geser kayunya, geser manual seperti ini. Nah, kayak gini. Kemudian kita buat angkanya sekarang ya. Sekarang kita buat bagian angkanya. Angkanya kita buat yang angka Romawi dulu teman-teman. Angka Romawi dulu pakai font yang namanya ini. Fontnya namanya adalah Roman font 7, sudah ada di deskripsi ya. Pada folder font sudah saya berikan fontnya. Kita keluarkan text tool, klik di sini, lalu teman-teman tag angka misalkan 12 seperti ini. Kita besarkan sedikit, settingannya kita buat 52 angkanya yang besarnya. Kita copy, kita samakan, enter, lalu kita pilih font Roman font 7 seperti ini. Kita beri warna putih. Jika sudah, kemudian jaraknya antar huruf ini kita dekatkan dengan cara text properties. Bagian ini kita cek berapa kedekatannya. Nah, ini enggak ada yang mana, berarti kita biarkan aja 15 kayak gini, tidak apa-apa. Bisa diatur, tekan shift, pilih bagian yang hitam, tekan C, tekan E agar berada di tengah. Setelah itu kita duplikat secara memutar. Caranya ini kita buat background kuning dulu untuk sebagai penengah, biar nanti kalau kita tekan C dan E dia langsung di tengah-tengah. Oke, ini kita buat background kuning, backgroundnya kita buang, lalu ini kita turunkan di bawahnya angka, klik kanan order behind, pilih angkanya,
Setelah itu kita tekan shift dengan angka dan kemudian kita tekan C dan E. Setelah kayak gini kita seleksi keduanya ya, antara angka dan background kuning. Setelah itu kita klik lagi, ambil di tengahnya, taruh di tengah coklat. Baru kemudian kita putar dengan pengaturan rotasi kayak tadi, derajatnya 30 dan kopinya sebanyak 11, lalu kita apply. Otomatis dia akan langsung mengikuti background hitam. Setelah gini baru teman-teman ganti ya, yang ini kita beri angka 11, langsung ditekan shift, pilih kuning, C dan E. Ini kita ganti angka 10, shift, background kuning, C dan E. Ini kita ganti angka 9 teman-teman, 9. Tetapi di sini 9-nya itu kita pakai font ini, font yang namanya The Goldsmith Vintage ya, fontnya 78,51. Kita ganti font yang namanya ini, saya berikan di deskripsi. Kemudian settingan ukurannya tadi sudah kita copy, sekarang kita paste yaitu 78,51, enter, dan derajatnya kita kembalikan ke 0. Tekan shift, tekan C, tekan shift ya, 9, tekan shift, tekan backgroundnya yang kuning, C dan E itu. Kemudian ini kita ganti 8 kedua kali, ini kita ganti 8, kita ambil satu lagi, shift, kuning, C dan E. Jika jaraknya terlalu jauh bisa teman-teman dekatkan di properties ya, ini bisa diberi min 10, min 20 misalkan, nah, seperti itu ya. Ini juga bisa kita ganti min 20 agak terlalu jauh ya. Nah, atas ini kita ganti angka 12, lalu fontnya kita pilih font tadi The Goldsmith Vintage dan ukurannya adalah 78,51, dan shift, kuning, C dan E itu. Berikutnya kita lanjutkan ke bagian angka, ini angka 8 ya, berarti X nya kita ganti V, kita pilih semua kemudian tekan angka 8. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini angka 7, angka A 7, kemudian yang ini kita ganti angka 6, kemudian fontnya kita ganti ke The Goldsmith Vintage, warnanya tadi ya 78,51, kemudian derajatnya kembalikan ke 0, tekan shift, kuning, C dan E, ini kita ganti angka 5, enter, lalu tekan shift, kuning, C dan E, ini kita ganti angka 4. Angka 4 nya ini nggak bisa teman-teman ya, jadi harus teman-teman ketik manual, yaitu angka 4 itu I dan P, seperti ini. Tekan shift, kuning, C dan E, ini angka 3. Angka 3 ini kita bisa Ctrl A kemudian ketik angka 3, lalu fontnya kita kembalikan ke The Goldsmith Vintage dan ukurannya adalah 78,51, settingan derajatnya kembalikan ke 0, tekan shift, kuning, C dan E. Kemudian berikutnya ini angka 2, klik 2 kali, A 2, shift, kuning, C dan E, yang 1, Ctrl A 1, shift, kuning, C dan E. Nah, setelah seperti itu baru kemudian kita buang bagian kuning-kuningnya. Terus itu lagi yang kuning baru kita. Di kuning ini fungsinya untuk melepaskan posisi angka, angkanya pasti itu. Bagian yang figurnya seperti ini kita kasih angka coklat, saya pakai ini kalau nggak strip betul, pilih yang coklat, kemudian kita beri warna di sini. Jika teman-teman bingung bisa komen di bagian komentar, nanti akan saya jawab. Nah, jika sudah jadi kayak gini baru teman-teman cek lagi ya, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
kemudian baru teman-teman masukkan jarum jamnya. Ini nanti bisa diganti dengan jarum jam yang asli teman-teman, bisa diganti dengan jarum jam asli yang teman-teman beli di marketplace ada atau di toko-toko yang dekat rumah. Itu bisa teman-teman dapat. Nah, jadi kayak gini baru kita grup di kanan shift background L dan T, atau kiri dan ke atas. Berikutnya kita buat teks activity-nya di sini pakai tekstur rectangle berikutnya. Fontnya pakai default vintage, kita cek fontnya, kemudian ukurannya adalah 80,92, copy, kemudian kita paste dan pengaturannya kita kasih di sini dulu ya, kita kasih hitam dulu, nanti kita sampai kita buat drop shadow pakai small blow, kemudian pakai hitam, kemudian pengaturannya adalah 120 sudah sesuai, baru kita taruh di bagian sini, kita taruh di sini, kemudian kita beri warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian siluetnya teman-teman bisa ambil ya, yang sudah saya siapkan bisa langsung diambil aja, taruh di bagian sini. Setelah itu kita beri love yang ini yang sudah saya berikan juga di vector ya, kita taruh di sini sebagai pemanis, kemudian kita beri angka beri warna putih. Berikutnya tinggal tulisan-tulisan yang ringan. Tulisan untuk bagian mempelainya kita pakai tekstur lagi, kita ketik di sini dulu, kita beri nama mempelainya, kemudian fontnya kita pakai font Manik Pustagina, lalu ukurannya adalah 61,113. Kita beri warna putih, kemudian drop shadow-nya kita berikan 100 dan 10 ya. Kita beri drop shadow small block 100 dan 10, enter, warnanya kita beri hitam. Nah, seperti ini. Berikutnya kita taruh di bagian sini, nah seperti itu. Dan yang terakhir tinggal 2 kalimat lagi. Yang pertama adalah tanggalnya ini kita ambil aja dari yang atas tadi ya, yang wedding tadi, kita geser ke bawah, kita kaki kanan, klik 2 kali, Ctrl A, klik 2 kali, Ctrl A, kita beri angka 18 spasi 02 spasi 2021. Setelah itu fontnya ukurannya 54,97 kita copy, lalu kita paste, enter, kemudian kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Berikutnya tinggal yang terakhir, yaitu membuat kalimat-kalimat istimewa seperti ini. Kita pakai tekstur lagi, kemudian kita ketik. Biasanya ini bisa mengutip dari surat-surat Al-Quran teman-teman ya. Ini misalkan kebahagiaan berindah adalah pembina bahtera rumah tangga, itu misalkan. Kemudian saya beri font Manik, kemudian ukurannya saya beri 32, ini saya copy, saya samakan di sini 32,094, enter. Lalu ini saya geser ke kanan teman-teman, geser manual samping ke agar sesuai. Yang penting tidak terlalu banyak menggesernya. Kalau kayak gini terlalu lebar ini nggak boleh, menjadi proporsinya pun itu nggak enak dipandang, jadi sedikit aja nggak apa-apa. Itu kemudian kita beri drop shadow ya, drop shadownya berapa kita cek. Nah ini 100 dan 10.
kita klik, geser, kita beri shadow small glow, kita kasih warna hitam, lalu dan set. Kemudian baru nanti kita kasih warna putih. Kemudian kita geser ke bawah, klik 2 kali, Ctrl A, klik 2 kali, Ctrl A, kita ketik teks yang bawah. Semoga menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Kemudian kita geser ke kiri, ini bolehlah kita atur fontnya yang berapa. Fontnya adalah kita cek 34,645, kita copy, kita samakan, kita geser lagi kayak gini, nggak apa-apa sedikit. Jika sudah, baru kemudian teman-teman taruh di bagian bawah sini. Pilih font, tekan shift, pilih background, tekan C. Pakai tengah-tengah yang background ya, di tengah-tengah secara horizontal. Kemudian kita naikkan juga yang ini, kita beri warna putih. Yang ini kita beri warna putih, harusnya itu dengan putih. Nah, sudah jadi teman-teman ya. Kemudian yang kiri ini saya hapus. Yang ini kemudian kita grup semua, selagi semua ukurannya di setting 30-20 sudah sesuai. Lalu grup di kanan grup, atau pakai ini juga bisa grup. Setelah itu to pitch, dan teman-teman simpan file save ya. Karena ini saya sudah punya, jadi nggak saya simpan, langsung saya export. Kemudian kita taruh di desktop, kita beri nama latihan 10, formatnya JPG ya. Kemudian kita export dan kita cek hasilnya, reviewnya. Sebentar, masih loading. Nah, seperti ini. Jangan lupa pengaturannya, beri pengaturan warna CMYK ya. CMYK, kemudian kualitasnya bisa custom, bisa 80 atau 100, nggak apa-apa, silahkan. Jika muncul kayak gini, berarti di bagian sini ada objek yang tidak terlihat teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi, kita cek pakai XEU wireframe. Nah, bagian ini ternyata masih ada teksnya. Kemudian kita delete. Nah, kemudian kita kembalikan lagi to pitch, wireframe-nya kita ganti view-nya ke enchant ya. Kemudian kita export lagi seperti ini, taruh di desktop atau dimana terserah kalian, latihan 10 JPG, export. Lalu pengaturan warna CMYK, kualitasnya bisa 100 atau 80. Di sini saya turunkan aja 80 biar nggak terlalu lama exportnya ya. 80. Kemudian pengaturannya lebarnya 30 cm dan tingginya 20 sudah sesuai, resolusi 300 sudah sesuai. Jika sudah klik semua previewnya, tinggal teman-teman oke. Dan kemudian kita cek hasilnya di mana, di desktop, kita buka. Nah, ini sini. Nah, demikian teman-teman tutorial sederhana kali ini. Jika teman-teman masih bingung, bisa komen di kolom komentar ya. Nah, semoga video ini ada guna dan manfaatnya, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.